Dasar-dasar pengetahuan umum ibadah. Menyederhanakan cara bertuhan. Sekedar perlu kita ketahui, ada sekolah yang mengajarkan teori cara memegang setir selama 1 semester. Dilanjutkan ceramah cara menginjak kopling 1 semester. Kemudian diskusi cara menekan rem 1 semester. Diteruskan dengan presentasi cara melihat kaca spion 1 semester, dan seterusnya. Kurikulumnya sangat padat, mungkin lebih 1000 SKS. Ada yang menghabiskan waktu sampai 9 tahun untuk mendapatkan sertifikat sebagai ahli mobil. Menariknya, di seberang jalan juga ada sekolah serupa. Metode belajarnya beda. Pada hari pertama, si murid langsung didudukkan dalam mobil. Diajarkan cara pasang sabuk, menekan gas, dibimbing sang instruktur yang menemani di samping. Mobil pun melaju pelan. Siangnya sudah sedikit kencang, sore sudah berani balapan. Satu hari langsung bisa bawa mobil tanpa membaca teks. Keberadaan dua sekolah ini menjadi heboh karena masing-masing menyatakan individunya sebagai ahli mobil. Namun ada sedikit perbedaan. Yang satu sangat ahli bercerita tentang mobil, satu lagi sangat ahli dalam membawa mobil. Sekolah kajian mobil melakukan protes, menuduh sekolah sehari langsung bisa bawa mobil sebagai sekolah sesat, bid'ah, syirik. Sebab secara teori butuh bertahun-tahun untuk jadi ahli mobil. Butuh ratusan juta rupiah untuk bayar SPP sampai tamat. Harus membaca 1001 kitab untuk menjadi alim dalam bidang mobil. Mana mungkin sehari langsung bisa. Sebenarnya ini gambaran kita dalam bertuhan hari ini. Agama pada pokoknya atau usulnya adalah tentang Tuhan. Tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Tentang bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan. Tentang bagaimana kita dapat sampai kepada Tuhan. Tentang bagaimana kita diterima oleh Tuhan. Tentang bagaimana kita bisa dekat atau akrab atau berjalan dan bercakap-cakap dengan Tuhan yang maha hidup, maha mendengar, dan maha berkata-kata. Metode sederhana untuk connect dengan Tuhan ini diajarkan dalam kerohanian praktis melalui metode thorikoh atau irfan amali. Kita sebagai murid langsung dibimbing oleh seorang master spiritual untuk disucikan jiwa kita dan dibawa ke hadapan Tuhan. Sesederhana ini, tidak perlu baca-baca buku, hanya perlu kedisiplinan dan mental yang kuat untuk memasuki alam dan pengalaman-pengalaman baru. Makanya dunia sufi sangat dinamis, seperti mengendarai mobil secara langsung dan melihat hal ihwal unik sepanjang perjalanan menuju dunia ilahi. Sehingga cerita-cerita wah atau supra-rasional hanya ada pada supir-supir yang melewati berbagai kondisi. Historis karomah dan mukjizat. Ini cerita kerohanian amali atau dunia makrifat. Cerita ini akan mudah ditertawakan oleh alam syariah atau fikih dan teolog. Karenanya tidak semua pengalaman spiritual untuk diobral, sebab tidak rasional. Dunia syariat adalah dunia normatif, dunia fisikal dan lahiriah. Praktis tidak ada pengalaman luar biasa. Demikian pula dengan pendidikan tauhid teoritis. Bertujuan mengolah otak kita, membaca, mengkaji, menghafal, bukan mengeksplorasi dimensi terhalus dari jiwa kita. Dimensi yang dapat mengaktifasi vibrasi dari ruh. Oleh sebab ini,
Dunia keagamaan teoritis cenderung merasa banyak tahu, tapi tidak mengalami. Sementara dunia amali cenderung mengalami, namun merasa bodoh dan tidak banyak bicara, atau mungkin karena kurang teori. Jika kedua hasanah ini, yaitu syariat dan hakikat, bisa kita gabung, tentu akan dahsyat sekali. Dalam hal bertuhan, Sufi lebih condong kepada kurikulum awal keislaman, era kenabian. Muhammad sebagai mursyid mampu membuat pengikutnya menjadi orang-orang yang memiliki tauhid hakiki, tanpa perlu menghafal dan membaca teks sama sekali. Tuhan bisa dijangkau tanpa atau formalitas sekolah dan mengaji. Mungkin karena ini beliau disebut sebagai nabi yang umi, mendidik generasi awal yang tidak membaca secara literal. Memang tidak ada bahan bacaan, tidak ada kitab, dibukukan saja belum, tapi mereka bisa sampai kepada Allah. Kuncinya ada guru atau imam era yang sudah kenal dan sudah sampai ke Tuhan. Kerohanian yang asli berpegang pada metode ini. Pentingnya seorang guru yang usul, guru seperti ini memegang atau mewarisi tugas-tugas kenabian, mempertemukan kita sebagai umat dengan Tuhan, sejak di dunia sampai ke akhirat. Tugas guru seperti ini tidak membuat kita meraba-raba dalam silogisme kepanjangan, tapi menunjukkan, ini engkau, ini Tuhan. Sementara Islam kemudian adalah Islam yang sudah penuh dengan buku-buku atau kitab. Agama mulai ditulis, cerita mulai dikompilasi, dibukukan, diulas, diurai, ditafsir. Al-Quran mulai dibedah dalam cabangan ilmu. Sekolah mulai berkembang, penulis mulai bermunculan, pengikut juga luar biasa banyak. Mereka ingin tahu atau perlu diberitahu apa ini Islam. Perlu alat lain dalam beragama, yaitu kajian dan buku-buku bacaan. Dengan kurikulum yang panjang, akhirnya agama mulai disekolahkan. Maka pada periode ini muncul pemikiran tentang Tuhan dalam aneka corak kalam, dalam berbagai mazhab tauhid, Ja'fariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lainnya. Pengalaman kerohanian juga mulai dirangkum dan dijelaskan. Maka juga muncul bermacam mazhab ontologis dunia spiritual, wahdatul wujud, wahdatus syuhud, isrokiyah, dan lainnya. Yang rumitnya adalah kita terjebak dalam bentuk edukasi agama yang terlalu konseptual, tanpa pernah magang atau bersuluk atau berkholwat dalam dunia ketuhanan yang aktual. Sehingga agama yang sebenarnya hanya cara sederhana sambil tutup mulut dan sipitkan mata bisa berjumpa Tuhan, menjadi kepelikan yang luar biasa untuk menguasai naskah-naskah tebal dan berbagai argumentasi tentang Tuhan. Seolah-olah kalau tidak tamat pesantren tidak jadi ulama, kalau tidak lulus UIN bukan ahli agama. Agama menjadi milik elit, bukan lagi milik kita sebagai kaum yang ummi. Hei, silahkan sekolah, wajib, tapi pastikan tetap wallahu alam atau bodoh. Jangan kita radikal dengan sedikit ilmu. Konon lagi kalau sudah berani menframe di antara kita yang lain. Kalau tidak pernah mengaji 1001 macam kitab, tidak tahu sifat 20, tidak hafal 99 asma, kita anggap tidak mengenal Allah. Bertuhan yang sifatnya bebas, universal, dan sangat personal, kita ubah menjadi alat pemaksaan politik atau identitas kelompok dan proteksi terhadap pangsa pasar bisnis iman dan akidah.
Nafsu kita seringkali lebih dominan dari agama. Perang internal kita sebagai umat Islam saling usir atau sesat menyesatkan sampai kepada bunuh-bunuhan di akhir era ini adalah perang kitab. Perang akibat beda referensi atau daftar pustaka. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang yang terjadi akibat tidak seragamnya berbagai persepsi kebenaran dan kecerdasan yang telah dibukukan. Di akhir era ini, sepertinya kita harus kembali ke belakang, ke era awal Islam, ke era Nabi dan kaumnya yang umi, guna menyederhanakan cara bertuhan, tanpa kerumitan teks dan hafalan. Kita sudah melangkah terlalu jauh, sudah terlalu cerdas. Mungkin kita khawatir Nabi dan para sahabatnya mungkin akan terkejut kalau sempat melihat jumlah buku dan kitab-kitab tentang ritus agama yang ada di pustaka-pustaka kita, melampaui pengetahuan mereka di eranya. Dunia Islam sudah overdosis dalam beragama dan kurang gizi dalam menguasai dunia. Kita lebih banyak mengeluarkan fatwa, bid'ah, dan sesat untuk sesama saudara kita dalam hal bertuhan. Padahal sama-sama bersahadat. Ketimbang fatwa untuk mengalahkan Zionisme Israel dan sekutunya. Kita sudah seperti orang-orang stres yang gagal menata dunia, sehingga melarikan individu pada zikir-zikir semu dan kajian agama. Kita para pemimpin juga gagal mensejahterakan masyarakat, lalu mensucikan individu kita di balik edaran-edaran syariat dan penegakan akidah. Maka wajar di saat jamaah subuh makin meningkat, ceramah fikih, tauhid dan kerohanian semakin padat. Di saat ini pula peta Palestina dihapus oleh Apple dan Google dari peta dunia. Karena mereka tahu semua ini akan kita sikapi dengan semakin memperbanyak kajian tauhid dan saling serang antar sesama. Kita mungkin salah satu yang overdosis dan obesitas ini. Ampun Tuhan. Para ikhwan yang dirahmati Allah, menyederhanakan cara beragama. Juga perlu kita ketahui kalau harus dengan menghafal sifat 20 baru kemudian seseorang dapat dikatakan bertauhid, itu berarti Anda sedang menganut sebuah agama yang berat. Konon lagi setelah Anda hafal semua itu, Tuhan juga tidak pernah bisa dijumpai. Akhirnya, kerja kita hanya menghafal saja. Begitu juga dengan Asmaul Husna. Kalau harus dengan ahli dalam menghafal 99 nama, lalu seseorang dikatakan dapat tiket ke surga, itu jenis agama yang sudah terlalu berat. Konon lagi, setelah Anda hafal semua itu, Allah tak pernah bisa ditemui. Kerja kita lagi-lagi hanya menghafal saja. Agama itu sederhana. Islam itu sebenarnya sederhana. Cukup hanya satu. Islam itu sebenarnya sederhana. Cukup hanya tahu satu nama, lalu kita terus memanggilnya dengan ini, lalu dia datang. Ini baru agama. Simpel dan efektif, tidak bertele-tele, tidak menghabiskan banyak waktu dan tanpa hasil. Artinya, tidak harus menempuh pesantren 9 tahun untuk disebut telah mengenal Allah. Atau tidak harus sampai kuliah S3 ke Mesir dan Madinah baru disebut ahli agama. Ini bukan lagi agama. Ini sebenarnya sudah masuk dalam ranah komersialisasi edukasi agama. Kita sudah disuruh antri dan rajin bayar SPP untuk menjadi orang beragama atau dapat titel ulama. Agama yang asli ini cukup hanya dengan malam ini masuk Islam, lalu 40 hari ke depan dengan metodologi dan amalan tertentu yang sangat sederhana, kita sudah berjumpa Tuhan tanpa harus menghafal banyak ayat atau membaca kitab.
Tanpa bisa mengaji dan kenal satu huruf hijaiyah pun, kita bisa berjumpa Tuhan sejak di dunia. Ini Islam yang sebenarnya, mudah dan praktis. Inilah hakikat agama. Simple. Allah ini sederhana. Begitu sederhananya Allah sehingga ia bisa kita jangkau oleh. Kita badi ya. Ulang. Allah ini sederhana. Begitu sederhananya Allah sehingga ia bisa kita jangkau oleh kita sebagai orang kampung yang tak pernah sekolah sekalipun. Nabi dan kaumnya ini komunitas umi atau bodoh, tidak membaca, atau mungkin juga banyak yang tidak bisa membaca. Tidak ada kitab bacaan yang kita punya untuk kita kaji tiap malamnya supaya cerdas dan mengenal Allah. Bayangkan kaum umi saja bisa makrifat, bisa mengenal dan berjumpa dengan Allah. Lalu kenapa kita yang sudah jadi ulama, sudah jadi profesor, doktor, sudah membuat artikel di berbagai jurnal internasional, sudah mengaji puluhan atau mungkin ratusan kitab, tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Allah? Apa masalahnya? Masalahnya adalah kecerdasan merupakan penghalang atau hijab untuk menuju Tuhan kita. Masalahnya adalah kecerdasan merupakan penghalang atau hijab untuk menuju Tuhan. Kita yang paling sulit makrifat adalah kita yang berilmu. Dalam otak kita sudah terlalu banyak bacaan dan persepsi, sehingga sulit bagi kita untuk menerima Allah yang asli, yang sederhana. Allah tidak akan hadir kecuali kita kaum yang umi. Dia hanya akan mengisi gelas yang kosong, objek hati individu kita dan pikiran kita yang bersih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat surah ke-37 ayat 180 sebagai berikut. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. Karenanya, teknik bermakrifat kepada Allah sangat sederhana. Kosongkan individu kita atau umikan intelektualitas kita. Buang referensi kita. Jangan banyak kali lihat kiri kanan. Jangan banyak kali analisis. Jangan banyak kali bertanya. Tahan lidah kita. Picingkan pandangan mata kita. Matikan pikiran kita. Rileks. Tuhan akan hadir untuk berbicara dalam berbagai bahasa dan kehadiran, mulai dalam wujud muraqabah, yaqzah, dan berbagai model tanazul, rasa dan zat. Bahkan sampai kita benar-benar bisa merasakan dan melihat wajahnya. Islam sebagai agama akhirat ini sederhana. Tidak butuh sekolah, tidak perlu menghafal, tidak perlu kecerdasan, tidak perlu belajar berlebihan. Cukup patuh saja pada orang yang akan membawa kita kepada Allah. Inilah yang dibimbing Khidir alaihissalam kepada Musa. Cukup jadi orang bodoh saja. Yakin dengan guru, patuh, amalkan apa yang disuruh. Jangan banyak kali protes. Di ujung ini kita akan sampai dan bertemu Tuhan. Berislam pada awal era kenabian juga begitu. Cukup hanya dengan yakin kepada Muhammad SAW, lalu istiqomah melaksanakan amalan zikir yang ditalkinkan kepada mereka. 40 hari kemudian mereka mulai mengalami kuantum spiritual. Mereka mulai berjumpa malaikat dan pengalaman mistis unik lainnya. Allah menjadi nyata bagi mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat surat 37 ayat 30 sebagai berikut. Yang artinya, sebenarnya kami sedikit pun tidak berkuasa terhadapmu untuk menghalang-halangimu. Bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
Tidak ada amalan dan edukasi agama yang berat-berat pada era awal Islam. Cuma zikir-zikir doang. Perintah pelaksanaan sholat pun katanya belum turun. Pun tidak ada yang hafal Quran 30 juz. Karena Quran saja baru turun sepotong-sepotong. Ini pun hanya 1-2 orang saja yang menulis. Tapi inilah Islam terbaik. Islam paling sederhana. Dalam kesederhanaan ini mereka bisa akrab dengan Allah dan para malaikatnya. Karena inilah mereka bisa terus memenangkan perang. Lahirnya Islam yang rumit. Islam ini baru rumit dan dibuat menjadi rumit setelah periode Nabi dan kekhalifahan. Mulai lahir kajian ilmu dan pengelompokan pengetahuan. Lahir madrasah dan berbagai sekolah. Lalu saling berdebat. Para pengikutnya saling klaim sebagai mazhab terbaik. Pada periode ini, patokan kebenaran sudah pada teks dan historis yang dipegang masing-masing. Bukan lagi pada diskusi langsung atau dunia dengan Tuhan. Definisi kecerdasan sudah mulai berubah. Dari yang awalnya pada era Nabi, cerdas ini dipahami sebagai ahlullah atau orang yang mengenal dan akrab dengan Allah. Sudah berubah menjadi ahli kitab atau orang yang banyak menghafal dalil kitab. Pada era Nabi, cerdas ini aspeknya ada pada ruhani, yaitu rohani kita terkoneksi dengan Allah. Objek hati individu kita hidup atau berdetak atau berdenyut menyebut asmanya, yang posisinya di antara 2 tulang rongga dada di atas perut kita. Pada era kemudian, cerdas ini otak, yaitu otak yang mampu menyimpan banyak memori. Padahal karomah dan mujizat menjadi bukti kebenaran Quran. Dan ini terletak pada kecerdasan rohani, bukan pada ketinggian ilmu kognisi. Kita tidak menolak agama yang telah diderivasi dalam jutaan kitab dan buku. Ini bagian dari hasanah perkembangan agama dan peradaban Islam. Peradaban disusun atas dasar kajian demi kajian, buku demi buku, kitab demi kitab, pemikiran demi pemikiran, regulasi demi regulasi, lahir dalam Islam untuk menjelaskan berbagai hal, untuk membuat aturan tambahan terkait interaksi kita sebagai manusia, dengan alam dan Tuhan. Islam pada kadar tertentu telah jauh menjadi sebuah sistem ideologi atau pemikiran. Namun jangan lupa, agama ini hanya aksesoris untuk mempercantik bangunan agama. Agama yang asli ini adalah Allah. Cara berhubungan dengan Allah yang bisa kita jangkau oleh orang bodoh sekalipun, tanpa harus sekalipun membuka kitab suci dan timbunan buku karya ulama. Agama yang sesungguhnya adalah metodologi atau thariqah untuk menjangkau Allah, yang dapat kita tempuh dengan cara paling primitif atau sederhana. Bahkan sejak era kuno, Allah sudah bisa dijumpai oleh banyak orang dengan cara simpel, tanpa perlu sekolah dan membaca. Cukup hanya tahu cara membaca atau iqra namanya, yaitu dengan cara menzikirkan ismu rabbik secara benar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq surah 96 ayat pertama, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia akan menambahkan individunya kepada kita. Inilah kerohanian yang asli. Ketika ilmu tauhid dan fikih membawa kita kepada kajian yang panjang lebar tentang pemahaman teologis dan teknis beragama, kerohanian mencoba menyederhanakan kembali ini semua dalam format paling sederhana. Bahwa Allah bisa kita jangkau dengan cara paling simpel, dengan cara duduk diam, dengan mata terpicing atau menyipitkan, dengan bacaan sederhana, dengan menyebut satu nama, dengan jiwa yang tenang. Sebodoh-bodohnya kita pasti mampu mengamalkan ini semua. Sekilas setelah menyimak ulasan ini, berkerohanian ini terkesan mudah.
sebab diajak pada hal-hal sederhana. Kenyataannya tidak. Sangat sulit untuk kembali menjadi bodoh atau umi setelah sekian lama kita merasa pintar. Karena inilah selalu dikatakan, musuh terbesar kita sebagai manusia adalah ego diri kita sendiri. Mujahadah atau perang terbesar adalah melawan rasa pintar yang ada dalam individu kita. Ilmu dengan berbagai persepsi yang telah kita bangunnya adalah hijab, sebuah kejahilan atau tirai penghalang yang menyebabkan Allah enggan menampakkan individunya kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.